meskipun saya itu latar belakang pendidikan nggak jelek-jelek amat, bahkan saya pernah dapat beasiswa waktu kuliah, tapi kok garis tangan saya itu ya susah seperti itu. Kehidupan saya jadi susah, bahkan sampai punya 5 kartu kredit di tangan, sehingga harus gali lubang tutup lubang untuk bisa berusaha. Ini gagal, bisnis ini gagal, kemudian ikut MLM. Mungkin Anda juga pernah ikut MLM ya. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa yang berbahagia, pernahkah Anda berusaha atau mencoba untuk mengubah garis hidup Anda, garis tangan Anda, keberuntungan Anda, dan ternyata belum berhasil? Atau mungkin bahkan saat ini Anda sedang berusaha untuk mengubah keberuntungan Anda, garis tangan Anda atau nasib Anda, tapi sampai saat ini belum berhasil. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya berhasil mengubah garis tangan saya ke tanah itu, keberuntungan saya, ya, jalan hidup saya dari yang dulunya itu bisa dibilang sulit ya, seperti itu. Berusaha ini gagal, bisnis ini gagal, kemudian ikut MLM. Mungkin Anda juga pernah ikut MLM ya, dan saya pernah berkali-kali, mulai dari MLM yang pertama ya, MW dan seterusnya. Nah, tapi kebanyakan tidak berhasil. Bisnis ini tidak berhasil, bisnis ini tidak berhasil. Kelihatannya tuh kegagalan itu selalu mengikuti saya, sehingga saya, meskipun saya itu latar belakang pendidikan nggak jelek-jelek amat, bahkan saya pernah dapat beasiswa waktu kuliah, tapi kok garis tangan saya itu ya susah seperti itu. Kehidupan saya jadi susah, bahkan sampai punya 5 kartu kredit di tangan, sehingga harus gali lubang tutup lubang untuk bisa ngangsur kartu kredit yang satu, yang satunya lagi, dan seterusnya. Tapi kemudian saya berhasil keluar dari kesulitan-kesulitan itu, atau karena saya berhasil pindah ya, dari kondisi yang seperti itu. Saya bisa berubah. Sebenarnya saya sudah sering mengikuti motivasi katakanlah itu change kayak gitu ya, berubah seperti itu, sering kali mengikuti itu, tapi toh saya belum berhasil berubah. Nah, tapi kemudian akhirnya saya berhasil menemukan cara. Nah, ketika saya ikutin itu, saya akhirnya berhasil, sedikit demi sedikit akhirnya berubah kayak gitu. Dan dari dulunya yang saya itu orang kampung ya, yang orang yang tidak berani ngomong, tidak berani tampil di depan umum, tidak percaya diri ya, minder itu, dan akhirnya berujung pada kegagalan itu, akhirnya bisa berubah menjadi orang yang akhirnya jalan hidupnya lebih mengalir. Bahkan kemudian saya bisa menjadi konsultan, saya bisa menjadi bisa kuliah S2 dengan gratis, kemudian saya bisa jadi pembicara, jadi narasumber di sana sini, sampai Jakarta, Bandung, kemudian Medan, Bali, Balikpapan, bahkan bisa sampai ke Bangkok, Thailand, atas biaya pihak luar. Bahkan saya bisa dapat sertifikat National Expert. Nah, National Expert untuk ISO 50001, Sistem Manajemen Energi ISO 50001. Nah, ceritanya bagaimana kiat saya berubah itu, bagaimana saya menemukan jalan berubah itu, sehingga kok bisa berubah seperti itu. Ini akan saya bagikan. Saya tidak sedang berteori, tapi saya hanya ingin membagikan pengalaman saya, dan itu sudah saya jalani
Dan mudah-mudahan ketika Anda menyaksikan video ini akan menginspirasi Anda untuk akhirnya menemukan, oh caranya begini tuh, berubah itu. Berdasarkan pengalaman saya itu, ini mudah-mudahan akhirnya akan mempermudah jalan Anda untuk berubah menjadi lebih baik, mendapatkan peruntungan yang lebih baik. Silakan ikuti video saya ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Jadi dulunya tuh saya kan selalu berusaha sebagai manusia, tentu saja selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, ya, terutama dari sisi ekonomi. Nah, saya udah berusaha untuk bisnis ini, tapi selalu gagal. Nah, kemudian saya juga ikut multi level marketing, MLM ini. Ya, tapi seperti itu kan. Bahkan saya kemudian punya banyak kartu kredit karena untuk tambal sulam itu. Nah, sampai suatu ketika saya itu dikasih tahu anak buah saya untuk nonton VCD The Secret. Nah, di sana tentang hukum tarik menarik, the law of attraction. Intinya bagaimana kita itu berpikir positif dan nanti hal-hal positif juga yang akan datang kepada kita gitu. Nah, dari situ saya mencoba atau berusaha untuk menerjemahkan apa yang ada dalam The Secret itu dalam kehidupan saya. Nah, pertama-tama saya mengubah cara pandang saya terhadap orang lain, berpikir positif. Nah, ini saya jalani dengan cara tidak pernah berprasangka buruk atau tidak punya rasa iri terhadap orang lain yang lebih sukses dari saya. Nah, kemudian saya ketika saya ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, nah itu saya yang dulunya hanya pasif katakanlah, atau bahkan mungkin kalau nggak usah ngomong itu, saya menjadi orang yang terbuka, kemudian suka membuka komunikasi dengan orang lain, komunikasi tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang membangun, memperkuat diri, berbicara mengenai bisnis, berbicara mengenai meningkatkan kompetensi, berbicara mengenai kuliah lagi dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian saya mulai memilah-milah mana dengan siapa saya harus bergaul lebih dalam, siapa yang harus saya katakanlah jauhi, semacam itu. Dan akhirnya ketika saya berkomunikasi dengan orang lain itu, akhirnya orang lain itu, teman-teman dekat katakanlah gitu itu, dia berbuat baik, dia ngelingkan saya dengan pihak lain yang dimana saya punya kompetensi gitu ya. Jadi potensi saya itu di mana, kekuatan saya di mana, kompetensi saya di mana. Nah, itu ketika saya kemudian membuka diri, berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman kantor, teman-teman dekat kayak gitu, mereka itu kemudian membuka jalan bagi saya untuk ikut ke komunitas-komunitas atau organisasi yang dia ikuti juga gitu. Nah, sehingga akhirnya saya masuk ke komunitas dia gitu, dan ternyata komunitas dia itu nyambung dengan potensi saya, kompetensi saya. Nah, dari situlah saya kemudian mulai menjadi pembicara, diajak untuk ngisi acara, karena saya kan kompetensi saya kan sebagai bergelut di bidang manajemen mutu, manajemen lingkungan, seperti itu, manajemen energi. Nah, akhirnya saya menjadi pembicara, menjadi narasumber untuk ngisi acara-acara di organisasi dia di lingkup Jawa Tengah itu. Nah,
mulailah gaduk-gaduk semacam itu. Nah, kemudian ketika saya menjadi pembicara, waktu itu saya masih sarjana S1, ya S1 akuntansi. Tapi kemudian pekerjaan saya tidak lagi di akuntansi tapi di internal audit. Nah, kemudian di perusahaan itu, di perusahaan tempat saya bekerja itu, ketika saya membuka komunikasi dengan banyak orang di tempat saya bekerja itu, dengan pimpinan-pimpinan tempat saya jadi gampang bergaul, ya, mudah cair begitu. Saya dikasih suruh belajar ini. Akhirnya kompetensi saya itu meningkat. Begitu. Nah, kemudian ketika saya suatu saat ketika saya jadi narasumber, ketemu teman, Pak, coba saya dikasih saran, coba kuliah lagi supaya nanti ketika jadi pembicara itu dengan ijazah yang mungkin S2 itu orang akan lebih respect, akan tertarik dan sebagainya, Anda akan lebih pede dan sebagainya. Nah, itu kemudian saya mencari cara, oh iya, terima kasih atas masukannya, saya begitu, dan saya mencari cara gimana caranya saya bisa kuliah S2. Nah, ketika kemudian saya gampang bergaul karena saya membuka diri dan saya mau berkomunikasi dengan orang, respect dengan orang, lalu orang itu suatu ketika saya ketemu dengan teman sekantor yang dia itu kuliah S2 di sebuah universitas swasta di Salatiga. Nah, dia itu sudah hampir selesai. Nah, sehingga saya coba cari beasiswa di tempat saya kuliah, ya paling itu. Nah, saya ikut ke sana nyari informasi tentang beasiswa di kampus itu. Nah, di salah satu syarat untuk mencari beasiswa itu, mendapatkan beasiswa itu kan harus ada legalisir ijazah. Nah, kemudian saya mencari legalisir ijazah di kampus saya dulunya. Saya kuliah S1 di sebuah universitas negeri di Surakarta. Nah, ketika saya mau mencari legalisir itu, kebetulan teman-teman saya itu udah punya, yang teman seangkatan bahkan di bawah angkatan saya itu udah punya posisi di kampus itu. Nah, ketika ketemu, loh, Tris, ngapain? Nah, saya ngobrol-ngobrol, oh ini mau cari legalisir untuk cari beasiswa, saya bilang gitu. Loh, ngapain? Udah kuliah di sini aja, mumpung di sini juga ada program beasiswa. Loh, ya toh, saya bilang. Ya, akhirnya saya ikut tes dan berhasil. Akhirnya saya kuliah di situ dan dapat beasiswa di tempat kuliah saya dulu, S2 gitu. Nah, dari situlah makin mengalir. Ya, saya semakin mengalir sehingga saya jadi narasumber di mana-mana untuk sistem manajemen energi terutama. Bahkan oleh atasan saya itu, saya didorong untuk bisa terus mencari ilmu lagi, nambah ilmu lagi ya. Dan ketika saya nambah ilmu itu, ilmunya bukan untuk saya pribadi, tapi juga untuk perusahaan tempat saya bekerja itu. Sehingga di sana terjadi take and give semacam itu. Nah, perusahaan juga nggak merasa rugi membiayai saya dan sebagainya, memberikan kebebasan saya untuk jadi pembicara di sana sini itu perusahaan nggak merasa rugi. Nah, bahkan saya difasilitasi itu untuk bisa kuliah itu gitu. Dari situlah kemudian saya punya link ya, sehingga saya bisa jadi, bahkan saya punya kantor konsultan sendiri dan saya punya klien perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya, cukup terkenal di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Kalau saya bikin kesimpulan bagaimana saya mengubah keberuntungan saya, garis tangan saya, itu saya bisa buat dalam beberapa poin ini. Yang pertama, kita berpikir positif. Berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian jangan ada rasa iri. Kalau ada rasa iri terhadap orang lain, justru kita menjadi jauh. Kemudian biasanya terus kita menjauh dari orang itu. Nah, ketika kita menjauh dari orang itu,
Maka ketika kita menjauh dari orang sukses, ya maka kita sebetulnya semakin mempersempit diri. Nah, yang saya lakukan adalah membuka komunikasi. Ketika saya mulai berpikir positif, selanjutnya saya membuka komunikasi. Yang biasanya nggak pernah bertegur sapa, cuek, kemudian bertegur sapa, ngobrol bareng, ya, makan bareng. Dan yang dikomunikasi, yang dibicarakan ketika kita ngobrol bareng itu hal-hal yang positif, hal-hal yang meningkatkan diri kita, yang kemungkinan membuka kerjasama, membuka peningkatan diri. Berbicara mengenai potensi bisnis, berbicara mengenai belajar lagi, berbicara mengenai kerjasama dan sebagainya. Ya, ketika kita membuka komunikasi, nanti setiap orang yang kita ajak dikomunikasi itu dia kan punya link, ya. Dia punya link. Ketika kita baik dengan dia, komunikasinya enak gitu, bisa jadi kita itu dilingkan dengan komunitas dia. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah kita itu harus punya kompetensi dulu. Kita itu potensinya di mana? Itu yang harus kita gali. Kita harus kuatin di situ. Supaya kita itu ada yang dijual kayak gitu ya. Setiap orang pasti punya potensi sendiri-sendiri, kemampuan sendiri-sendiri, keahlian sendiri-sendiri. Nah, ketika keahlian potensi itu ngeling dengan orang lain, nanti dilingkan, nah, disitulah ketemu jalannya. Dan kemudian kita itu jangan berpikir mencari untung dulu, jangan. Tapi kita buktikan dulu, kita kasih manfaat untuk orang lain dulu. Nanti orang lain akan menilai kita itu pantasnya dari berapa. Semacam itu. Dan yang perlu dipegang teguh adalah kejujuran, profesionalisme, kejujuran, integritas. Itu penting untuk kita pegang sampai kapanpun. Kita jangan sampai jatuh di dalam hal-hal itu. Nah, kemudian yang saya jalani itu komunikasi itu ditingkatkan. Meningkatkan komunikasi itu penting ya. Pandai bagaimana cara kita berkomunikasi itu penting sekali, supaya orang tuh mau mendengarkan omongan kita, mau mengikuti apa yang kita inginkan, supaya apa yang kita jual, apa ide-ide kita itu orang tuh mau membeli, ibaratnya seperti itu. Nah, ini ada cara sendiri, nanti akan saya bahas dalam sesi sendiri, dalam konten saya tersendiri terkait dengan hypnoselling, bagaimana menjual atau bagaimana berkomunikasi yang baik, yang tepat, sehingga apa yang kita mau ungkapkan itu orang mau dengar, dan kemudian orang itu mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu saya akan bikin sesi khusus tentang hypnoselling. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan pernah lelah untuk berusaha. Ya, jangan buang-buang waktu. Tapi terus kita harus konsisten juga. Karena mungkin ada yang sesuatu itu bisa diraih dengan cepat, ada yang memang harus proses lama. Tapi percayalah, kalau kita terus berusaha dan kemudian kita menemukan cara yang tepat, keberhasilan itu bisa kita raih. Saya sudah membuktikan itu, dan pengalaman saya ini saya bagikan dengan Anda. Mudah-mudahan Anda memperoleh manfaat dari video ini, dari pengalaman saya ini. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di inspirasi kehidupan yang berikutnya. Terima kasih.